Untuk kepala desa, BPD, perangkat desa berdiri semua. Sehingga teman-teman mengatakan haram hukumnya. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Kita lihat saja. Bahkan TKN ya bantah ribuan kades beri dukungan kepada Prabowo Gibran di GBK. Gimana logikanya begitu kan? Itu sudah jelas-jelas dan bahkan ya terang-terangan mendukung ya nomor urut 2 di situ begitu kan. Jadi kalau menurut Habibur Rahman sebagai TKN Prabowo begitu kan ya, saya kira kok aneh begitu kan. Di satu sisi melaporkan begitu kan ya. Satu sisi katanya ada kecurangan ya. Di satu sisi melaporkan ini ada indikasi, ada keterlibatan kepala desa ya. Ada indikasi ya yang kemudian ya diatur untuk memenangkan salah satu calon. Ini kan masih berita saling menguatkan. Walaupun pada hakikatnya sudah ada dukungan mereka begitu kan ya di acara-acara GBK kemarin. Ini saya bantu bantah ya, mereka hanya temu kangen saja sesama kades seluruh Indonesia. Ini komentar-komentar netizen loh begitu kan ya. Komentar-komentar pendukung-pendukung Pak Mahfud ya beda lagi di situ begitu kan. Ini TPN Ganjar Mahfud bakal lapor Bawaslu soal acara amnesti dukung Prabowo Gibran. Gimana ini begitu kan? Ya, saling lapor sana sini kan membingungkan seperti itu begitu kan. Ini diam saja peguyupan kades dukung Ganjar. Kini tim Ganjar protes perangkat desa ya dukung Prabowo. Gimana begitu kan ya? Ini kan seolah-olah aneh mereka begitu kan. Ya, saling cakar-cakaran, saling lapor-melapor begitu kan ya. Pada hakikatnya kita lihat saja begitu kan. Dulu mendukung Pak Ganjar, sekarang mendukung Pak Prabowo begitu kan. Apa hikmah dari ini semua begitu kan. Kita lihat saja. Bahkan ya sekalian Bawaslu ya dilaporkan ke Baris Krim Polri karena sudah lalai menjalankan tugasnya. Sudahlah biarkan saja, ndak usah main lapor. Ketika pemilu di 2019 dulu juga begitu. Saya masih ingat ya kades perangkat desa camat dikumpulkan di Istora Senayan Jakarta. Atas peristiwa tersebut ya Sandiaga Uno sebagai cawapres hanya bisa ngomong ya hari gini kok masih gitu begitu kan. Jadi ini artinya apa? Artinya kan sudah ada ya tanda-tanda bahwa ya kepala desa itu dimanfaatkan di situ begitu. Tidak hanya kepala desa, yang lain juga banyak dimanfaatkan begitu kan. Pada intinya adalah kan sudah lihat bahwa bagaimana masyarakat begitu kan ya. Dari situ ya yang harus kita amati dan harus kita pilih katanya begitu kan di situ begitu. Nomor urut 2 kalau yang hadir di GBK itu begitu. Gimana? Katanya tidak ada penggalangan suara atau tidak ada dukung-mendukung di situ begitu kan. Ini kan aneh mereka. Bahkan ya di satu sisi saling lapor sana sini. Ya gimana ini begitu kan. Mau negara semakin tentram atau apa kalau seperti ini terus kan kacau mereka begitu. Jadi artinya apa? Artinya kalau selama ini melihat dengan ya realitas dari Pak Ganjar dan Pak Prabowo kalau saling serang-serangan, saling lapor-melapor ya. Ini kan membingungkan bagi demokrasi kita begitu. Bahkan ya satu sisi ya laporkan saja Bawaslu ke Baris Krim katanya. Ya ingat ini pada kenyataannya orang akan melihat bahwa ya di kubu Prabowo juga tidak sehat, di kubu Pak Ganjar juga tidak sehat di situ begitu kan ya. Main klaim sana sini. Tapi kita tunggu saja bagaimana nasib mereka. Ya ini ya dari TKN Prabowo bantah ribuan kades beri dukungan kepada Prabowo Gibran DGBK katanya ya. Bahkan si Habibur Rahman ini kalau main-main lapor-melapor saya juga akan melaporkan. Bahkan tidak hanya itu, jurnalis pun ya juga akan dilaporkan oleh mereka begitu kan. Jadi ini kan ada seundang-undangan mereka begitu untuk mengatur bagaimana pola pikir masyarakat hari ini begitu. Jadi saya kira agak susah banget begitu kan. Satu sisi tidak ingin kalah. Satu sisi ya inginnya menang terus begitu. Bagaimana nanti kesimpulan dari MK begitu kan. Ya yang satunya ingin menang terus, yang satunya tidak begitu kan. Artinya kalau seperti ini terjadi ini kacau kepada demokrasi kita. Tapi pada kenyataannya lapor-melapor itu tidak baik kepada siapapun begitu kan ya. Karena pada akhirnya inilah suara demokrasi, bukan suara dari rakyat yang kemudian dibayar sana sini, bukan mereka begitu kan. Ini suara demokrasi, suara rakyat di situ begitu. Bahkan TPN Ganjar Mahfud bakal lapor ke Bawaslu soal acara amnesti ya dukung Prabowo Gibran. Ya ini kan sudah lapor-melapor.
Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud berencana melayangkan laporan ke Bawaslu terkait ada acara perangkat desa termasuk abdesi kepada pasangan calon ya Prabowo Gibran. Saya kira untuk melapor ke Bawaslu itu sia-sia aja kok begitu kan, tim Ganjar itu begitu kan. Mengapa saya katakan sia-sia aja? Karena biasanya Bawaslu mengatakan pertama mengkaji, menelusuri begitu ya, akan dipelajari begitu kan ya, akan memanggil. Itu 4 poin itu sebenarnya omong kosong mereka begitu kan. Mengapa saya katakan omong kosong? Ya hanya dipanggil tapi tahu-taunya tidak ada pelanggaran ya. Lihat saja begitu drama-drama Bawaslu sudah kelihatan kok begitu kan. Bahkan hal itu disampaikan Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud ya, Roni Talespesi begitu kan, dari konferensi pers di Media Center TPN ya. Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud Roni Talespesi mengaku sudah memiliki bukti. Kita juga mengintervensikan bukti-bukti yang ada dan kita sudah siapkan juga ya untuk langkah hukumnya. Dan kita laporkan juga segera hari ini juga ya sudah ada yang dilaporkan kok dari Tim Pemenangan Nasional Bawaslu. Bahkan Roni menilai ya dukungan perangkat desa ke paslon tertentu dapat melanggar undang-undang pemilu. Ya yang kita hadapi itu adalah punya kekuatan besar di situ begitu. Ya jangankan dari tim pemenangan Pak Ganjar begitu kan. Karena pada kenyataannya kekuatan dari mereka sangat kuat, masif luar biasa. Kita buktikan aja nanti begitu kan. Apakah ini benar-benar diproses atau tidak begitu kan. Saya kira tidak akan diproses karena sudah tahu bagaimana Bawaslu begitu kan. Seolah-olah mereka ya kita lihat saja afiliasinya kemana begitu. Dukungnya kemana begitu. Jadi apalagi ditambah Pak Jokowi yang punya kekuatan luar biasa. Mana mungkin dia akan diproses begitu kan. Kalau memang dia diproses, maka itu berdampak ya fatal kepada Gibran di situ begitu. Tapi kita lihat saja. Karena pada kenyataannya sekarang ini masih banyak masyarakat yang kemudian menginginkan bahwa ya salah satunya bagaimana netralitas sebagai seorang Bawaslu di situ begitu. Tapi pada akhirnya orang akan melihat ya di sini bahwa wah ini kok bobroknya luar biasa si Bawaslu kalau memang ini tidak ditindak begitu kan. Sudah jelas-jelas di depan mata di situ katanya ya. Susah untuk memastikan manusia itu bisa netral 100%, namun ini salah satu cara yang cukup baik ya, semangatkan ya katanya begitu ya. Jadi mau dilapor sana sih percuma mereka karena dia punya kekuatan begitu. Baru nanti kalau Pak Jokowi lengser ya boleh kita adili di situ begitu ya. Ya nasibnya akan seperti itu. Bagaimana kalau nasibnya nasib dari seorang Pak Jokowi ya setelah misalnya Pak Prabowo kalah. Wah, ini semakin ada suatu tanda-tanda begitu kan ya. Kekalahan besar dan bahkan ya Pak Jokowi akan terpojok di situ begitu kan. Kalau sudah terpojok gimana? Ya kekalahan ya. Tidak ada yang bisa bantu begitu kan ya. Koalisi kan sudah bubar ya. Memikirkan satu persatu. Kalau Anies Baswedan dilantik menjadi presiden dan terpilih, maka Pak Jokowi akan gigit jari. Mau labuh kemana coba begitu kan ya. Ya kecuali kepada PSI atau Partai Golkar. Oke ya, mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.